Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati, Bapak Dr. Muh Nasiruddin, selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqih, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Hanung Rahayu dengan NIM 202111330 dari kelas HES3I UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Ta'arud al-Adilah yang disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqih. A. Definisi Ta'arud al-Adilah. Secara bahasa, ta'arud berarti pertentangan atau kontradiksi, yaitu ketidakpaduan atau ketidakcocokan satu dengan yang lain. Menurut Abdul Wahab Khalaf, yaitu bertentangnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara istilah, ta'arud yaitu bertentangnya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Ta'arud al-Adilah merupakan suatu pertentangan antara dua buah dalil hukum yang mana kedua dalil ini menghendaki sebuah hukum yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya pada satu waktu yang sama. Misalnya, dalil yang satu menunjukkan hukum wajib dan yang satu haram. Ta'arud memiliki 5 ketentuan, yaitu adanya dua dalil, keduanya memiliki martabat yang sama, keduanya berbeda, berkenaan dengan masalah yang sama, dan menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Contohnya, salah satu ayat menunjukkan masa iddah wanita yang ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari, baik hamil atau tidak, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Sementara ayat lainnya membatasi akhir iddah wanita hamil sampai melahirkan, baik ditinggal mati atau dicerai, dalam Quran surat At-Tolak ayat 4. B. Macam-macam ta'arud al-Adilah. Pada dasarnya, ta'arud hanya muncul karena keterbatasan kemampuan seorang mujtahid dalam memahami nas yang ada, bukan karena memang antar dalil terjadi pertentangan. Sebab dalam syariat tidak ada pertentangan. Menurut Abdul Wahab Khalaf, hal itu hanyalah kontradiksi lahir atau akal saja. Perbenturan dalil mencakup dalil nakli atau yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, dan dalil akli yang ditetapkan dengan akal seperti qiyas. Juga mencakup dalil qat'i atau pasti dan dalil zonni atau tidak pasti. Macam-macam ta'arud yaitu ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran, sunnah dengan sunnah, sunnah dengan qiyas, dan qiyas dengan qiyas. Ada beda pendapat mengenai perbenturan dua dalil qat'i. Yang pertama, tidak memungkinkan terjadi perbenturan sebab dalil qat'i harus ada hukum, serta yang memungkinkan perbenturan dua dalil qat'i. Serta beda pendapat tentang perbenturan dua dalil zonni. Sebagian ulama menolak dan sebagian lain membolehkan. C. Tata cara mengatasi ta'arud. Jika tampak terjadi pertentangan antar beberapa dalil, maka para mujtahid wajib mencari solusi untuk mengatasinya. Ada 2 metode yang dapat diterapkan, yaitu 1. Metode Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah, ta'arud mungkin terjadi antar dalil syar'i atau dalil yang tidak syar'i. Jika terjadi ta'arud antar dua dalil syar'i, ada 4 langkah yang harus ditempuh secara urut, yaitu A. Nasakh. Secara bahasa berarti tabdil atau mengganti, ar-rafa atau penghapusan, al-izalah atau menghilangkan, al-ibtal atau pembatalan, dan an-nakhl atau memindahkan. Menurut istilah, yaitu penghapusan hukum atau dalil syara' yang datang lebih dulu oleh dalil syar'i yang datang kemudian. Rukun nasakh menurut Imam Al-Ghazali, yaitu an-nasakh atau penghapusan hukum, an-nasikh atau yang membatalkan pemberlakuan hukum, al-mansukh atau ketentuan hukum yang dihapus, dan al-mansukh atau objek atau orang yang dibebani oleh hukum. Syarat nasakh atau hal yang mengikat pelaksanaan nasakh. Yang pertama, hukum yang dibatalkan bukan persoalan yang sifatnya permanen atau abadi. 2. Hukum yang dibatalkan bukan persoalan yang hanya berpijak pada akal atau dilihat dari baik buruknya. 3.
Hukum yang dibatalkan datang sesudah ketentuan hukum yang dibatalkan memiliki ketentuan sama. 4. Hendaknya nasakh itu berkenaan dengan an-nasakh ad-damani atau pertentangan hukum yang tidak ada jalan untuk mengkompromikannya. Bentuk nasakh. Yang pertama, nasakh hukumnya saja, bacaannya tetap ada. Contoh sanksi pezina mulanya dikurung di rumah sampai mati. Quran Surat An-Nisa ayat 15. Kemudian tidak berlaku lagi setelah ada had zina. Quran Surat An-Nur ayat 2. 2. Nasakh bacaannya saja, hukumnya masih berlaku. Ayat Al-Quran tentang rajam tidak ditemukan lagi karena sudah dinasakh. Namun hukumnya masih tetap berlaku, dinasakh secara lafal. 3. Nasakh bacaan dan hukum sekaligus. Contoh, hubungan susuan menyebabkan halangan nikah, mulanya 10 kali susuan. Lalu hukum ini dinasakh bacaan dan hukumnya menjadi 5 kali susuan, serta 2 nasakh lagi, yaitu nasakh tanpa pengganti dan nasakh dengan pengganti yang lebih kuat. Dalam hal ini, mujtahid dituntut mencari sejarah dari 2 dalil syar'i tersebut. Bila diketahui secara pasti dalil mana yang lebih dulu datang dan yang terakhir, maka dilakukan voting bahwa yang datang belakangan menasakh dalil yang lebih dulu. Contoh nasakh, ayat tentang iddah wafat dan iddah hamil. Ayat tentang iddah wafat terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Berdasarkan keumumannya, ayat ini menghendaki iddah istri berakhir dalam 4 bulan 10 hari, baik sedang dalam keadaan hamil atau tidak. Sedangkan ayat tentang iddah hamil dalam Quran Surat At-Tolaq ayat 4. Berdasarkan keumumannya, nas ini menunjukkan setiap wanita yang hamil, iddahnya sampai dengan melahirkan, baik karena ditinggal mati suaminya atau dicerai. Secara zahir, terjadi pertentangan antara keduanya. Menurut Ibnu Mas'ud, ayat kedua statusnya menasakh atau membatalkan ayat pertama dalam penentuan masa iddah yang tampak bertentangan. B. Tarjih. Secara bahasa, tarjih berarti menguatkan. Secara istilah, tarjih merupakan solusi akhir atas 2 dalil yang bertentangan setelah segala upaya dilakukan untuk mengkompromikan kedua dalil tersebut. Bila mujtahid tidak mengetahui sejarah dari 2 dalil yang kontradiktif, maka dilakukan pentarjihan bila memungkinkan, dengan berbagai metode seperti menguatkan nas yang muhkam dari nas yang mufassal, menguatkan dalil yang mengandung hukum haram dari dalil yang mengandung hukum boleh, dan dari segi adalah dobit, fakih, dan sebagainya oleh seorang perawi hadis. Contoh tarjih, hadis mengenai sholat sunnah sebelum asar, yang artinya bahwasannya Nabi Muhammad SAW sholat sunnah sebelum asar sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menyelisihi beberapa perawi lain tentang sholat sunnah sebelum asar, di mana mereka semua menyebutkan 4 rakaat. Dalam metode tarjih, kedudukan sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat lebih kuat dibanding 2 rakaat. Hal ini karena perawi yang meriwayatkannya lebih banyak dalam tingkatannya. C. Al-Jam'u wa at-Taufiq. Al-Jam'u wa at-Taufiq yaitu mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Contohnya Quran Surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai dan darah. Ayat ini tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan darah mengalir dengan darah yang sudah beku. Dan ayat lain dalam Quran Surat Al-An'am ayat 145, yang artinya kecuali yang diharamkan itu bangkai dan darah yang mengalir. Pengkompromian kedua ayat ini bahwa darah yang dilarang adalah yang mengalir. 2. Metode Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah, bila terjadi pertentangan 2 qiyas, maka dilakukan yaitu mentarjih salah satu qiyas. Bila ada pertentangan 2 nas, menurut mujtahid mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah wajib melakukan pembahasan atau ijtihad dengan tahapan secara tertib, yaitu A. Al-Jam'u wa at-Taufiq, merupakan cara pertama dalam menyelesaikan 2 dalil yang bertentangan dan tidak boleh mentarjih salah satunya. Caranya yaitu 1. Membagi kedua hukum yang bertentangan, 2. Memilih salah satu hukum, dan yang ketiga mengambil dalil yang lebih khusus. B. Tarjih.
mentarjih di antara dua dalil dengan salah satu perangkat tarjih, sehingga mujtahid dituntut mengamalkan dalil yang paling kuat menurut hasil pencariannya. C. Nasah. Ketika tarjih tidak memberikan jawaban atas ta'arud, maka melangkah ke nasah, yaitu membatalkan hukum yang ada dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian, dengan syarat harus diketahui mana dalil yang pertama kali datang dan mana yang terakhir. D. Tatsakut al-dalilain. Langkah terakhir yaitu tatsakut al-dalilain, yaitu meninggalkan atau menggugurkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih kepada dalil yang lebih rendah derajatnya. Jadi kedua dalil itu tidak diamalkan seperti sebuah peristiwa yang tidak ada nasnya. Contoh, Quran Surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, karena itu bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dan Quran Surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ayat pertama secara umum mewajibkan orang sholat untuk membaca Al-Quran. Sedangkan ayat kedua memerintahkan mendengar dan memperhatikan bacaan imam saat sholat. Sehingga cara menyelesaikannya adalah tidak mengamalkan keduanya sampai ada dalil lain yang menjelaskannya, yaitu hadis yang berbunyi, barang siapa yang sholat di belakang imam, maka sesungguhnya bacaan imam menjadi baginya. D. Pertentangan dalil antaraan. Ada kalanya pertentangan antar dalil terjadi pada dua an atau nas yang menunjukkan makna umum. Bila dalam pertentangan itu tidak ditemukan murajjih atau yang mengunggulkan, maka kedua nas itu harus dikompromikan. Menurut Al-Khudlari, bila kedua nas adalah al-am, maka keduanya dipahami dengan macam-macamnya. Contohnya, jika ada perintah, berilah pada fakir dan janganlah memberi kepada fakir, dengan tidak mengetahui mana yang didahulukan, maka dipahami dengan memberi pada fakir yang menjauhkan diri dari maksiat dan melarang memberi pada fakir yang meminta-minta dengan mendesak. Jika keduanya mutlak, dibatasi dengan pembatas yang berlainan. E. Contoh aplikasi pertentangan dalil. Pertentangan antar nas Al-Quran dari segi lahiriah tanpa antara dalil am dan dalil khos. Menurut Abu Hanifah, dalil yang satu harus ditaksis dengan dalil yang lainnya. Contohnya, Quran Surat An-Nur ayat 4. Dalil ayat ini merupakan dalil am yang menetapkan hukuman darah terhadap orang yang menuduh perempuan muhsan atau bersuami berbuat zina, baik wanita itu istrinya sendiri atau wanita lain. Namun nas ini ditaksis dengan selain perempuan yang menjadi istrinya, berdasarkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 6. Artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu adalah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dari kedua dalil yang tampak bertentangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ayat yang kedua mentaksis ayat yang pertama. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya berharap kedepannya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.